Salam sehat, salam damai sejahtera, selamat bergabung kembali dalam layanan Misbah Keluarga. Salah seorang teman pelayanan saya, seorang pria, dia suka memakai perhiasan. Beberapa hari lalu dia berkata, saya lepas kalung. Kenapa? Takut karena sekarang ini katanya sedang banyak jambret di mana-mana. Saat itu dia tidak memakai kalung, tetapi kalungnya ada. Di mana? Yang jelas bukan di Pegadaian, tetapi kalung itu ada. Oleh karena itu pola hidup orang beriman Misbah Keluarga hari ini kita akan menyinggung tentang hidden, tentang tersembunyi. Ada beberapa hal yang tersembunyi, karena itu kita tidak dapat melihatnya, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak ada. Seringkali kita meletakkan banyak barang dan kemudian melupakan di mana kita menaruhnya, sehingga kita berpikir bahwa barang-barang itu telah hilang. Ada contoh konyol ketika seorang suami memarah-marahi istrinya. Sudah dibilangin kalau kacamata ditaruh di sini jangan dipindah-pindah, tetap saja dipindah. Kalau begini kan repot. Saya jadi tidak bisa baca, padahal waktu pakai kacamata jarang baca. Saya jadi tidak bisa kerja, padahal waktu pakai kacamata dia malas kerja. Istrinya cukup bijak, dia cuman bilang, "Kong, kecian deh lu. Tuh kacamata dipakai dicariin. Udah piun ya, atau plusnya sudah nambah mungkin. Sana besok periksa ke optik." Nah, dasar si engkongnya itu nggak mau salah. Terus nyalain istrinya. Orang nyari kacamata kok suruh ke apotek. Istrinya nyaut, "Capek deh, Kong." Nah, yang jelas engkong tadi tidak kehilangan kacamata, tetapi lupa naruh. Orang kacamata dipakai. Nah, sama halnya dengan begini Bapak Ibu. Jika seseorang memakai sepatu, maka kita tidak dapat melihat kaki mereka. Tetapi itu tidak berarti bahwa ia tidak memiliki kaki. Kakinya hanya ditutupi saja oleh kulit sepatu ini. Ketika kita membaca Perjanjian Lama, kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara jelas. Tetapi ia ada di situ dalam berbagai tipe dan bayangan. Sekali lagi, ketika kita membaca Perjanjian Lama, kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara jelas. Tetapi ia ada di situ dalam berbagai tipe dan bayangan. Tetapi intinya terlihat dalam Perjanjian Baru. Karena itulah kita mengenal bahwa Perjanjian Baru itu tersembunyi dalam Perjanjian Lama. Dan Perjanjian Baru ini adalah penyataan dari Perjanjian Lama yang dinyatakan. Nah, contoh, ketika kita belajar tentang pribadi Yusuf dalam kitab Kejadian, kita melihat bahwa ia adalah sebuah tipe atau gambaran seperti Tuhan. Untuk menunjukkan kepada saudara arti dari sebuah tipe atau gambaran atau bayangan ini, atau sesuatu yang tersembunyi ini, mari kita mendaftarkan beberapa kesamaan. Yang pertama, keduanya, baik Yusuf dalam Perjanjian Lama maupun Yesus dalam Perjanjian Baru, dua-duanya dibenci dan ditolak oleh saudara-saudara mereka. Keduanya dijual dengan harga seorang budak. Yang ketiga, Yusuf memberi makan semua orang dengan roti selama 7 tahun. Dan Yesus adalah roti hidup. Keduanya mengasihi dan mengampuni orang-orang yang membenci mereka. Keduanya adalah gembala. Keduanya dibawa dari Mesir untuk menghindari pembunuhan. Keduanya rendah hati dan tidak ternoda oleh kekayaan. Keduanya menolak godaan tersulit. Yusuf menolak godaan Potifar. Yesus menolak godaan di bukit pencobaan. Dan keduanya difitnah. Keduanya hanya berdiam diri di hadapan para penuduhnya. Keduanya meninggalkan ayah mereka untuk menemukan saudara-saudara mereka. Yusuf menjadi seorang pemimpin di bawah Firaun sendiri. Dan Yesus menjadi Tuhan segala Tuhan. Sekalipun sekarang ini zaman krisis dalam banyak hal, saudara. Saudara bukanlah orang miskin. 1 Petrus 3 ayat 4 berkata, tetapi perhiasanmu ialah batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram.
yang sangat berharga di mata Allah. Wariskan kekayaan saudara yang tersembunyi ini kepada generasi penerus saudara, sambil terus menunjukkan kekayaan yang tersembunyi ini dalam bentuk sedekah. Bahasa Ibrani kemarin, yaitu memberi pada orang lain suatu kebaikan, baik itu berupa doa, daya, dana, waktu, kepedulian, atau apapun yang baik, karena itu adalah perbuatan kebenaran. Dengan bersedekah, dengan memberikan orang lain berbuat kebenaran, saudara sedang memberi kesempatan untuk mereka sedang melakukan hal yang benar. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, karena di surga ngengat dan karat tidak dapat merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Demikian pesan Tuhan dari Matius 6 ayat 19-20. Selamat mencoba tiada henti. Dan Tuhan beserta saudara. God bless you.